Kalau di Jombang itu bukan Sultan Bolkiah tapi Cina. Cina ini judi, mabuk, kaya. Kita ini sholat, wiritan, miskin terus sampai bosan. Ya, sampai bosan. Sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina, karena dendam sama Tuhan tidak berani. Dendam sama Cina, terus mereka bikin jajan namanya bol Cino. Nah itu berlangsung puluhan tahun, Cinanya tidak berani, tapi ketika kemudian ada interfaith dialog, Gus Dur dekat sama Cina, sama Konghucu, sebagainya, mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina. Akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif, mereka bikin jajan counter culture namanya bol kaji. Pokoknya itu baik bol-bolan pokoknya. Jangan putus asa, jangan marah sama Tuhan. Tadi saya tanya sama malaikat, Pak Jibril, ini ada Arab Betawi, saya bilang, marah sama Bolkiah, dia mengeluh, apa gue sholat sampai bosen tuh lihat sajadah, miskin juga sampai sekarang. Terus biar nanti saya bilang sama Tuhan, saya provokasinya Tuhan, kata Jibril. Provokasi gimana? Tambahin lagi miskinnya. Maka mas, kalau gitu tuh gila saja Anda. Gila itu gini, gila itu nekat sama Tuhan. Ya Allah, aku percaya sama kamu, aku percaya kepada keadilanmu, aku sepenuhnya percaya kepada kasih sayangmu kepadaku. Jadi kun fayakun, aku akan mudah hidupku, bismillah. Jadi mas nanti gitu, jangan gimana gitu lagi. Sedangkan Tuhan sama orang yang tidak percaya sama dia aja penuh kasih sayang. Tadi saya berdebat sama ada seorang ateis yang luar biasa cerdas sore-sore tadi sama Andre, dan saya tampung dia, saya senang, lebih dahsyat daripada Dadang. Terus saya bilang, nanti kalau MUI membuat fatwa kamu sesat, saya yang bela. Temen lo Cak, ini tak belain kamu. Saya punya banyak argumentasi untuk membela kamu. Karena kamu kan tidak percaya bahwa Tuhan itu bikin agama, tidak percaya bahwa Tuhan itu nyuruh sholat. Kalau memang Tuhan ada, kenapa Gaza dibiarkan seperti itu, seterusnya lah macam-macam. Saya bilang, saya akan bela kamu. Tenang lo Cak, iya tak bela kamu, setan aja bisa saya bela kok, saya bilang. Lu ngunu sampean, lo iya tak bela kan. Cuman saya diem-diem bilang sama Tuhan, ini tak belain ya untuk strategi saja, tapi sekali-sekali saya main tempeleng nih orang. Jadi kapok hari ini latih aja kayak ngomong. Ngadepin orang itu harus siklikal mas ya, harus siklikal, dihubungi mas, dihubungi. Jadi kalau bertanding kayak Muhammad Ali itu kan mengitari. Masalah itu jangan dihadapi linear saja, tapi kesini muter gitu loh mas, kayak Ali. Makanya staminanya harus kuat. Meskipun tua kayak saya tapi masih oke gitu loh mas. Andaikan aku berani kawin lagi. Boten aku sudah cukup aku. Oke. Jadi apa namanya, cerita terakhir, Anda jangan Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi. Aku ini berlaku berdasarkan sangkaanmu kepadaku. Kalau kamu mengeluh dan mengandung ketidakpercayaan kepadaku, ya aku berlaku seperti itu. Makanya bilang tapi Sultan Bolkiah tidak pernah punya ekspresi segembira dia. Bayangin, miskin, susah, menderita, tapi ekspresinya gembira.
Nah, makanya ketika terus malaikat Israfil tidak tega sama Anda, dia bilang sama Allah, ya Allah, aku tidak tega sama hambamu yang di KJ itu. Terus berilah dia rezeki yang banyak. Tuhan mengatakan, loh, nanti kalau saya kasih rezeki lebih banyak dia malah sedih. Loh, lihat itu, rezekinya cuma segitu dia senang banget. Allah. Oke, terakhir sekali betul-betul untuk beliau dan untuk semua teman-teman sekalian. Pokoknya Anda sama Allah itu jangan enggak usah protes, enggak usah nentang, pokoknya wala. Ini sudah banyak, Anda sudah pernah mendengar semua, ada seorang tua penyembah berhala umur 89 tahun pada suatu hari sakit, lumpuh dan tidak bisa apa-apa, terus dia minta tolong kepada berhalanya. Berhala, sembuhin saya dong, saya kan sudah sembah kamu 80 tahun lebih. Tapi berkali-kali dia minta sembuh kepada berhalanya, berhalanya namanya juga berhala, tidak bisa menyembuhkan dia. Maka terus akhirnya, kalau kamu tidak sembuhkan saya, kata si sakit, saya akan minta sama yang katanya Tuhan Allah itu. Kalau memang dia ada, coba sembuhin saya. Gitu. Jibril marah. Bilang langsung, ya Allah, itu ada hambamu menghina kamu, masa kamu dibilang kalau memang ada Allah itu, kalau memang Allah ada silakan sembuhkan saya. Itu saya tidak tahan mendengar kalimat yang sinis seperti itu, kata Jibril. Allah ketawa, Jibril mure-mure ngono iku. Tapi bagaimana aku mencintaimu ya Allah, dan aku menghormatimu, aku menjunjungmu sebagai satu-satunya sesembahanku, tapi dia menggunakan kata-kata yang sangat menyindirmu dan sangat melukai perasaanku sebagai pecintamu. Wah sudah lah bro, gitu aja kok. Kamu kan malaikat, masa anda uas jiwanya sih kamu. Udah sembuhin sana, balik sana, sembuhin. Loh, malah disuruh nyembuhin. Loh bagaimana kok begitu kok malah disembuhin, kata Jibril. Bril, kamu itu enggak punya strategi apa bagaimana? Kalau enggak saya sembuhkan, terus bedanya saya sama berhala apa? Akhirnya Jibril, ya nggih ya, bodoh akhirnya. Nah Anda tinggal begitu, ateis saja, atau ini ateis dulu sampai umur 89 tahun. Oh kaya, bismillah. Kaya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Bagaimana enggak kaya, bang, rokoknya dari tadi enggak berhenti-berhenti. Saya itu sedih tiap hari, frustasi, terima SMS dari jamaah yang satu yang paling bikin frustasi enggak mau nyebut nama. Nanti kalau tanyain dari siapa, ya saya hanya orang kecil. Pasti Cak Nun tidak kenal saya. Lu rumah samu nih SMS raimu ketok lu. Tinggal nyebut jeneng Ci Angel ya bisa habisin pulsa. Kok sudah sebut nama cengeng gitu terus, tapi enggak apa-apa lah, memang begitulah rakyat kita. Terus nanti ada lagi, Cak tolong bantu pulsa. Dan itu bisa sebulan 2 kali. Cak tolong bantu pulsa. Dan begitu saya kirim pulsa lewat kantor, terus tiap hari dia kirim nasihat ke saya. Dia juara. Saya yang beliin pulsa tiap hari, saya dinasehati. Coba, ya kok nasihati itu rodo gaduk, enggak gaduk belas. Gitu loh, dinasihati. Nanti 2 minggu lagi, Cak tolong bantu pulsa. Tak kirim lagi, pagi-pagi nasihat lagi kepada saya. Manusia yang mulia adalah aduh mati aku ya. Tadi saya di SMS lagi, Cak tolong bantu pulsa. Akhirnya saya balas, mbok ngurusi panguripan weteng musik, lagi ngurusi negara, ngurusi Imam Mahdi, bilang gitu. Terus dia balas, enggak, maksud saya minta bantu doa. Kayaknya enggak semua. Ya Allah, saya itu seneng sekali punya teman-teman banyak yang aneh-aneh, yang lucu-lucu seperti itu, Masya Allah. Awas kalau kirim SMS sama saya.
Oke, tapi saya kira sangat banyak faktornya. Memanage Brunei yang hanya satu kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas, yang berasal dari ribuan kerajaan, yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan kelakuan yang bermacam-macam, dengan pulau yang terpencar-pencar. Sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita. Dan saya kira kalau mau dilihat, Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya. Gini, tapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tidak boleh ada detik di mana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Jadi pernah kita omongkan di KC bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran, pada saat itu juga sudah ada kemudahan. Tinggal kamu cerdas apa tidak, kamu peka atau tidak. Kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk, maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan kecerdasan terhadap kemudahan itu. Jadi kan bunyinya inna ma'al usri yusron, bukan inna ba'dal usri yusron. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Maka disebut ma'a bukan ba'da. Bahasa Arabnya begitu. Nah, kalau saya boleh, wah ini terpaksa menjawab sebagai ustadz sedikit ya. Soalnya bolgia, mulane kan soalnya nek bolgia ya tak dolekno bol Cina karo bol kaji kemana. Salah bolgia. Nah, bolgia denger ini terus dia jawab bolmu dewe ya. Orang Indonesia kok diajak bol-bolan ya seneng. Orang Indonesia santri itu, saya dulu pernah nyunatin anak santri itu, ada satu yang ngeyel. Di sunat itu kan ada yang tenang aja, ada yang agak takut, ada yang takut, ada yang takut sekali. Dan yang takut sekali ini malah santri di sunat itu. Jadi saking takutnya yang dia rasakan sakit itu bukan dia di sunatnya, tapi traumanya dan depresinya itu sendiri yang terasa sakit. Jadi dia maki-maki Tuhan. Yang lainnya kan bismillah, bismillah, bismillah. Dia naik, wadana, Gusti Allah matane, Gusti Allah matane. Bayangin itu di desa saya. Gusti Allah di mata-mata noy. Oh, no lo ada kayak gini. Wah, masya Allah. Itu kalau kita tidak kaya kultur, tidak kaya bahasa, pasti kita kafir-kafirkan itu anak. Kan begitu kan. Tapi kita kaya, kita luas, kita bisa berpikir sih. Kalau ada pendekatan mengenai angka 9, di dalam Al-Quran ada juga pendekatan angka 7, ada pendekatan 19 dan lain sebagainya. Itu semua kita jangan jadikan fokus. Dia merupakan bagian dari mosaik metodologis di mana kita bisa menemukan kesejatian yang sama melalui pintu yang berbeda-beda. Salah satu pintunya adalah 9 tadi. Gitu loh. Oke. Nah, ada opresi, kemudian ada suppress, terus baru ada situasi atau posisi depres. Jadi teman-teman sekalian, tinggal apa saja yang depres. Depres itu posisi ditekan atau posisi di apa ya, dipenek. Aduh, penek itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya diperes gini mas. Dipenek itu di. Nah, oke, dipencet ngene rek. Yang ditindih ditindih ini terus, nah ini ahli tindih ya. Saya dulu memang menyarankan, ya Ibu Tini aslinya pemain teater dan dia pernah workshop teater, ikut teater dinasti di Semarang. Tapi saya menyarankan dia diam-diam, meskipun Mas Budi ini
aktingnya bagus, tapi saya sarankan coba mulai belajar dan merintis untuk jadi kiai. Itu satu strategi yang saya susun sejak dulu. Iki nek gak dadekno kiai mblaeni arek iki. Wong dadi kiai bojone prucal-prucul utawa muana terus. Baru mulai oek meteng meneh. Oek meteng meneh. Walah. Ya bagaimana? 10 tahun kok 8 anak itu ya. Nabi Muhammad gak ngono rek. Wah, wis iki ngluwih wong Arab ya. Itu dipelajari, sangat banyak tau pelajarannya. Banyak sekali, misalnya sampai antri 10.000, 20.000, 40.000 umpamanya ya. Itu kan mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah. Sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil. Jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis. Dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut alternatif atau dukun dan sebagainya, yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya, tapi hakimilah secara metodologis. Kan begitu. Mau tanya juga? Ya silakan Mas, maju Mas. Saya mengenal banyak sekali pendekatan-pendekatan alternatif yang saya hitung secara rasional juga. Negoro anak sekarang tidak tahu siapa-siapa, sehingga saya ini sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa, daripada saya besok-besok menyesali. Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah, itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita, kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika nanti saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu, karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia. Indonesia, media massa, pemerintah, dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran, tidak butuh kebaikan, tidak butuh kreativitas, dan lain sebagainya. Keajaiban saja dituduh musyrik kok. Ponari tadi. Oh itu Allah, itu perkaranya Allah, bukan perkaranya Ponari kok itu. Itu aja dituduh syirik kok. Jadi di Indonesia ini kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun. Oleh karena itu KC ini, komunitas Genduri Cinta ini menurut saya adalah satu surga yang luar biasa, di mana kita sangat appreciate berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita. Putianco, gak koper, akhirnya gak koper ya tau lah, gak koper. Ya itu tiap hari begitu, nunggu anaknya, gak koper. Sampai suatu malam dia tertidur gini, ngerokok sambil tertidur. Terus dibangunin istrinya jam 2:30 malam. Mas ajeng sedekah mboten. Terus gini dia, ya sedekah. Bayangin indahnya itu, indahnya. Kadang-kadang pakai hadis. Jadi ketika selesai Fathul Makkah, ketika seluruh pasukan Abu Jahal ditaklukkan, di tali tangannya dibariskan beribu-ribu di depan Ka'bah, Rasulullah kemudian berpidato, ya ayuhan nas, inna hadzal yaum laisa yaumul malhamah walakinna hadzal yaum yaumul marhamah wa antumut tulaqa. Itu artinya, wahai manusia, wahai para prajurit yang kalah perang, aku ingin menyatakan kepada kalian bahwa hari ini bukan hari pembantaian, tetapi hari ini adalah hari kasih sayang. Dan engkau semua aku bebaskan. Berdiri semua, kemudian prajurit Islam mengurai talinya. Bahkan kalian tidak hanya aku bebaskan, kalian tolong antri lewat pintu sana, pintu sana, pintu sana, dan kalian sudah ditunggu oleh onta, kambing, dan harta benda lain yang akan dibagikan untuk kalian semua.
gitu kan. Jadi itu luar biasa, itu Valentine Day-nya Islam. Jadi hari kasih sayang yang luar biasa. Kemudian tapi masih ada prajurit-prajurit Islam yang masih mengasah-asah pedang karena kan bertahun-tahun mereka perang. Terus Rasulullah datang, ngapa ngungkal-ngungkal, kaget dia, iya ya sudah tidak ada perang, pulang sana, sudah tidak ada peperangan, pulang semua, tiduri istrimu masing-masing. Meniduri satu istri dengan baik dan santun sama dengan membunuh kafir 70 orang. Nah gitu, rumusnya begitu. Nah dipakai sama Yai Budi. Kalau anak sudah tidur, Dek, saya sih maunya langsung 140, Dek. Terus istrinya malah jawab 210 ya Om, masih. Coba asiknya ya, asiknya Masya Allah. Kalau semua didasari cinta kasih. Kalau di Jombang itu bukan Sultan Bolkiah tapi Cina. Cina ini judi, mabuk, kaya. Kita ini sholat, wiritan, miskin terus sampai bosan. Ya, sampai bosan. Sampai orang Jombang bikin jajan saking dendamnya sama Cina, karena dendam sama Tuhan tidak berani. Dendam sama Cina, terus mereka bikin jajan namanya bol Cino. Nah itu berlangsung puluhan tahun, Cinanya tidak berani, tapi ketika kemudian ada interfaith dialog, Gus Dur dekat sama Cina, sama Konghucu sebagainya, mulai muncul keberanian kultural dari teman-teman Cina. Akhirnya orang Cina juga tidak kalah kreatif, mereka bikin jajan counter culture namanya bol kaji. Pokoknya itu, bol-bolan pokoknya.